Misteri ranjang suamiku. Terkuaknya ritual pesugihan suamiku kawin dengan siluman ular. Malam itu, aku terbangun dengan rasa dingin yang merambat hingga ke tulang. Udara di kamar terasa lebih berat dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang tak terlihat mengawasi dari sudut gelap ruangan. Aku menoleh ke arah suamiku, Damar, yang terlelap di ranjang sebelahku. Wajahnya tenang, seperti tak pernah menyembunyikan apa-apa. Tapi entah mengapa, beberapa minggu terakhir aku merasa ada jarak yang semakin besar di antara kami. Damar bukan lagi pria yang sama sejak dia mulai sering pulang larut malam. Alasannya selalu pekerjaan, tekanan kantor, atau sekadar kelelahan. Aku ingin percaya, tapi banyak hal yang membuatku ragu. Bau aneh yang menempel di tubuhnya, seperti wangi dupa bercampur sesuatu yang busuk, terlalu kuat untuk diabaikan. Bahkan ranjang tempat kami tidur terasa berbeda. Kadang hangat, kadang dingin seperti diselimuti kabut pagi. Aku mencoba mengabaikan semua itu sampai aku mulai bermimpi buruk setiap malam. Dalam mimpiku, ada seekor ular besar yang melingkari tubuhku, membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tidak kupahami. Aku terbangun dengan tubuh berkeringat, tetapi Damar selalu tertidur nyenyak di sisiku, tak terganggu oleh kegelisahanku. Malam itu, aku tak bisa lagi menahan diri. Aku memutuskan untuk mencari tahu. Aku bangkit perlahan dari tempat tidur, memastikan langkahku tak membangunkannya. Di atas meja nakas, aku melihat telepon genggamnya. Biasanya, Damar selalu menjaga ponselnya seperti benda paling berharga di dunia. Tapi malam ini, ponsel itu tergeletak begitu saja, seperti mengundangku untuk menyentuhnya. Tanganku gemetar saat aku membuka layar ponsel. Tak ada sandi, sesuatu yang aneh mengingat dia selalu sangat protektif. Aku membuka galeri foto dan menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Foto-foto Damar bersama seorang wanita yang tidak kukenal. Wanita itu tampak bukan manusia. Wajahnya cantik, tapi ada sesuatu yang tidak wajar pada matanya. Mata itu terlalu tajam, seperti mata seekor ular. Jantungku berdegup kencang. Aku memeriksa aplikasi pesan, dan di sanalah aku menemukan percakapan antara Damar dan seseorang bernama Nyai Sari. Isi pesannya samar-samar, penuh dengan istilah yang tidak ku mengerti, seperti persembahan, mantra, dan malam purnama. Namun satu pesan terakhir membuatku menggigil. Ranjang sudah menjadi milik kita, Nyai. Ritual selanjutnya akan selesai dalam 7 malam. Aku hampir menjatuhkan ponsel itu saat mendengar suara langkah kaki di belakangku. Damar berdiri di sana, menatapku dengan sorot mata yang dingin. "Kamu ngapain?" tanyanya. Suaranya datar tapi menusuk. Aku menelan ludah, mencoba menyembunyikan ketakutanku. "Aku cuma lihat-lihat." Dia mengambil ponselnya dengan gerakan cepat, lalu tersenyum, tapi senyum itu terasa asing, bukan senyum suamiku yang kukenal. "Kamu harus tidur. Sudah malam." Aku mengangguk lemah, kembali ke tempat tidur dengan tubuh gemetar. Tapi malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya berbaring, memikirkan langkah apa yang harus kuambil. Esok harinya, aku memutuskan untuk pergi ke tempat Damar biasa bekerja. Aku ingin memastikan apakah benar dia sibuk bekerja atau ada sesuatu yang disembunyikannya. Sampai di sana, aku bertemu dengan rekan kerjanya, Pak Bimo, seorang pria tua yang sudah lama mengenal Damar. "Pak, akhir-akhir ini Damar sering lembur, ya?" tanyaku, mencoba bersikap santai. Pak Bimo tampak bingung. "Lembur? Tidak, Bu. Damar justru sering pulang cepat. Saya pikir dia sedang banyak urusan di rumah." Pernyataannya membuatku makin curiga. Aku pulang dengan perasaan campur aduk, tapi ada satu hal yang kupastikan. Damar sedang melakukan sesuatu di luar sana, sesuatu yang tidak ingin dia bagikan padaku. Malam berikutnya, aku memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Damar meninggalkan rumah sekitar pukul 10 malam, mengenakan jaket tebal meskipun udara tidak dingin. Aku menunggu beberapa saat sebelum mengambil jaketku dan mengikutinya dari kejauhan. Dia berjalan melewati ganggang sempit yang jarang dilewati orang pada jam seperti ini. Hingga akhirnya, dia berhenti di depan sebuah rumah tua yang tampak tak terurus. Pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya, seolah menyambutnya. Aku bersembunyi di balik pohon besar, mencoba melihat apa yang terjadi. Tak lama, seorang wanita keluar dari rumah itu.
Wanita yang sama dengan foto di ponsel Damar. Aku menahan napas saat melihatnya. Wajahnya tampak jauh lebih menyeramkan dalam kenyataan. Dengan senyuman yang lebar, hampir tidak manusiawi. Dia menggami tangan Damar dan membawanya masuk ke dalam rumah. Dari kejauhan, aku mendengar suara desis ular yang semakin lama semakin keras. Aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam sana, tapi satu hal yang pasti, aku harus menghentikan semua ini sebelum terlambat. Aku berdiri terpaku di balik pohon besar itu, dadaku bergemuruh hebat. Dalam hati, aku bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apa yang dilakukan suamiku di rumah menyeramkan itu, dengan wanita yang terlihat seperti bukan manusia? Aku menunggu beberapa saat. Jantungku semakin tak menentu ketika dari dalam rumah tua itu terdengar suara gemerincing seperti rantai yang diseret. Ada aroma yang tiba-tiba menyeruak, perpaduan antara dupa yang terbakar dan bau amis yang menyengat. Bulu kuduku meremang. Aku tahu aku harus pergi dari tempat ini, tapi tubuhku terasa berat, seolah ada sesuatu yang memaksaku untuk tetap diam. Saat aku sedang berusaha mengumpulkan keberanian untuk mendekat, pintu rumah tua itu kembali terbuka perlahan. Aku buru-buru merunduk lebih dalam kebayangan pohon. Dari balik kegelapan, aku melihat sosok Damar melangkah keluar. Tapi langkahnya aneh. Gerak tubuhnya seperti kaku, hampir tidak manusiawi. Di belakangnya, wanita itu muncul. Tapi kali ini, dia tidak terlihat seperti manusia. Kain panjang yang membungkus tubuhnya melilit seperti sisik ular, dan dari bagian bawah tubuhnya yang tersembunyi di balik kain itu, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir menjerit. Ekor ular besar yang bergerak perlahan, meninggalkan jejak di tanah yang becek. Damar berdiri di sana, menatap kosong ke depan, seperti seseorang yang sedang dalam pengaruh hipnosis. Wanita itu menyentuh bahunya dengan tangan yang lebih menyerupai cakar. Mulutnya bergerak, mengeluarkan suara yang terdengar seperti desis ular. Aku tak bisa mendengar jelas apa yang dikatakannya, tapi beberapa kata mencuat, pengorbanan, ranjang, dan malam terakhir. Rasa dingin menjalar di seluruh tubuhku. Aku tahu ini lebih dari sekadar perselingkuhan biasa. Ada sesuatu yang jahat, gelap, dan berbahaya di balik semua ini. Aku mundur perlahan, berusaha melangkah menjauh tanpa suara, tapi tiba-tiba, kakiku menginjak ranting kering. Kerak! Kepala wanita itu berputar dengan cepat. Matanya langsung menatap ke arahku. Mata itu, oh Tuhan, mata itu seperti mata ular, kuning dengan pupil vertikal yang tajam. Bibirnya menyeringai, memperlihatkan gigi tajam yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Siapa di sana? Suaranya terdengar dingin, menggema seperti berasal dari dalam gua. Aku menahan napas, mencoba menyembunyikan diriku lebih dalam kebalik pohon. Tapi aku tahu itu sia-sia. Wanita itu mulai melangkah mendekat. Ekornya menyeret di tanah, menghasilkan suara berdesis yang membuat telingaku bergetar. Tepat saat aku berpikir semuanya berakhir, Damar mengangkat tangannya, menghentikan langkah wanita itu. Tidak sekarang, Nyai, katanya dengan suara yang berat, hampir tidak seperti suara aslinya. Dia belum siap. Malam ini belum waktunya. Wanita itu menghentikan langkahnya, tapi matanya tetap menatap ke arahku. Kamu tak bisa melindunginya selamanya, katanya dengan nada mengejek. Dia akan tahu. Dan saat itu terjadi, dia milikku. Aku merasakan tubuhku melemas. Kata-kata itu menghantamku seperti palu godam. Wanita itu tahu aku ada di sini. Dan lebih buruk lagi, Damar tahu aku mengikutinya. Tanpa menunggu lebih lama, aku berlari sekuat tenaga. Aku tak peduli suara ranting patah di bawah kakiku atau napasku yang terengah-engah. Aku hanya ingin sejauh mungkin dari tempat itu. Ketika akhirnya sampai di rumah, aku langsung mengunci semua pintu dan jendela. Tubuhku gemetar hebat. Namun, saat aku mencoba menenangkan diri, sebuah hal aneh terjadi. Ranjang di kamar kami berguncang ringan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Aku mendekat dengan langkah perlahan. Napasku tertahan. Ketika aku membungkuk untuk melihat ke bawah ranjang, tidak ada apa-apa. Tapi begitu aku berdiri kembali, aku hampir pingsan. Di cermin di depan ranjang, bayangan wanita itu tampak berdiri di belakangku, meskipun tidak ada siapapun di kamar. Dia menyeringai, lalu berbisik pelan. Ranjang ini sudah milikku. Aku menjerit sekeras-kerasnya sebelum semuanya menjadi gelap.
Aku terbangun dengan kepala berat dan tubuh lemah. Pandanganku kabur, tapi aku tahu aku ada di kamar tidurku. Cahaya pagi yang masuk melalui celah tirai terasa menyilaukan, tetapi dingin yang menyelimuti tubuhku jauh lebih menusuk. Ketika kesadaranku pulih, aku teringat dengan jelas apa yang terjadi malam sebelumnya. Rumah tua, wanita ular itu, dan cermin yang memantulkan bayangannya di belakangku. Aku menoleh ke samping. Damar masih tertidur di tempat tidurnya. Wajahnya tenang seperti biasa. Rasanya seperti mimpi buruk semalam tidak pernah terjadi. Tapi aku tahu apa yang kulihat nyata. Hawa di ruangan ini terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang tidak kasat mata mengintai di sudut-sudutnya. Aku bangkit perlahan, memastikan tidak membangunkan Damar, lalu berjalan ke kamar mandi. Saat aku menyalakan keran wastafel untuk mencuci muka, air yang keluar bukanlah air biasa. Cairan berwarna merah pekat, seperti darah, mengalir deras dari keran itu. Aku terkejut mundur beberapa langkah, lalu menutup keran dengan gemetar. Ini tidak mungkin, bisikku. Aku mengintip ke dalam wastafel lagi, tapi kali ini air yang keluar sudah kembali jernih. Apakah aku mulai kehilangan akal sehat? Atau ini bagian dari sesuatu yang lebih besar? Hari itu, aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, tapi pikiranku terus dihantui oleh apa yang kulihat dan kudengar. Setiap kali Damar berbicara, aku merasa ada nada dingin dalam suaranya yang belum pernah kudengar sebelumnya. Tatapan matanya yang dulu penuh cinta kini tampak kosong, seperti ada sesuatu yang menguasai jiwanya. Aku tidak bisa diam saja. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ingatanku kembali ke pesan yang kutemukan di ponsel Damar. Nama, Nyai Sari, terus menghantui pikiranku. Siapa dia? Dan apa maksud dari ritual itu? Sore itu, ketika Damar pergi entah kemana, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Aku membuka laptop dan mulai mencari informasi tentang Nyai Sari. Awalnya, aku tidak menemukan apa-apa. Tapi setelah menelusuri beberapa halaman, aku menemukan cerita rakyat yang membuat tubuhku gemetar. Nyai Sari adalah nama yang sering dikaitkan dengan legenda pesugihan ular. Konon, seseorang yang ingin memiliki kekayaan melimpah bisa meminta bantuan Nyai Sari, seorang siluman ular yang berwujud wanita cantik. Namun, syaratnya tidak mudah. Orang tersebut harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga, biasanya pasangan atau anggota keluarga. Hatiku mencelos. Apakah itu sebabnya? Apakah aku target dari ritual mengerikan ini? Malam itu, aku memutuskan untuk berbicara dengan Damar. Aku menunggu sampai dia pulang, mencoba bersikap biasa meskipun hatiku berdebar kencang. Ketika dia masuk rumah, aku bisa mencium aroma aneh dari tubuhnya lagi. Bau dupa bercampur amis yang semakin kuat. Damar, panggilku dengan suara yang kugunakan untuk menyembunyikan kegelisahanku. Dia menoleh dengan wajah datar. Ada apa? Aku mencoba menatap matanya, mencari jejak pria yang dulu kucintai. Apa yang sebenarnya kamu lakukan belakangan ini? Kenapa kamu sering pergi malam-malam? Dan siapa Nyai Sari? Pertanyaanku membuatnya membeku. Rahangnya mengeras, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kemarahan dalam tatapannya. Kamu tidak perlu tahu, jawabnya dingin. Tapi aku istrimu, teriakku, tak lagi bisa menahan emosi. Aku punya hak untuk tahu apa yang sedang terjadi. Aku merasa seperti ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Dia mendekat, wajahnya berubah semakin gelap. Kamu tidak mengerti apa yang sedang aku lakukan ini. Semua ini untuk kita, untuk masa depan kita. Untuk kita. Aku tertawa pahit. Apa maksudmu? Aku menemukan foto-fotomu dengan wanita itu. Aku melihat semuanya, Damar. Kamu sudah tidak bisa membohongiku lagi. Wajahnya berubah pucat, tapi dia tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku menatapnya penuh dengan kemarahan dan kesedihan. Apa yang sebenarnya kamu lakukan, Damar? Apa kamu benar-benar berurusan dengan Nyai Sari? Dia menatapku dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Aku tidak punya pilihan, katanya akhirnya. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk kita, untuk keluargaku. Tapi aku terjebak. Suaranya terdengar putus asa, tapi aku tidak merasa kasihan. Terjebak? Kamu memilih jalan ini, Damar. Dan sekarang,
Kita berdua harus menanggung akibatnya. Tiba-tiba, udara di sekitar kami terasa berubah. Lampu di ruangan itu berkedip-kedip, dan angin dingin bertiup dari arah yang tidak jelas. Aku mendengar suara desisan samar, dan detik berikutnya, wanita itu muncul di ruang tamu kami. Nyai Sari berdiri di sana dengan senyum mengerikan di wajahnya. "Ah, jadi kamu sudah tahu, sayang," katanya padaku dengan nada lembut yang menipu. "Mungkin sudah waktunya untukmu menerima nasibmu." Aku mundur dengan ketakutan, sementara Damar hanya berdiri diam seperti patung. Wanita itu mendekat, matanya menatapku dengan intens. "Kamu adalah pengorbanan terakhir, sayang. Ranjang kalian sudah menjadi milikku. Dan sebentar lagi, suamimu juga sepenuhnya akan menjadi milikku." Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang mencekikku. Nyai Sari mengangkat tangannya, dan tubuhku terasa ringan, melayang di udara. Aku tidak bisa melawan, tidak bisa bergerak. Dalam hati, aku hanya bisa memohon pertolongan. Tubuhku melayang di udara, terangkat oleh kekuatan tak kasat mata yang membuat jantungku hampir meledak. Aku merasakan tekanan di dadaku semakin berat, seperti ada sesuatu yang mencoba merenggut nyawaku. Nyai Sari berdiri di depanku, senyumnya semakin lebar, seolah menikmati penderitaanku. Damar tetap berdiri kaku, hanya menatap tanpa mencoba membantuku. "Damar," aku mencoba memanggilnya dengan sisa tenagaku. "Tolong aku. Apa kau benar-benar akan membiarkan ini terjadi?" Mendengar suaraku, tubuh Damar tampak tersentak. Matanya berubah. Kini ada sorot kegelisahan yang mulai muncul. "Nyai," katanya dengan nada ragu, "bukankah kau bilang dia tidak akan disakiti? Bukankah ini hanya bagian dari ritual?" Nyai Sari tertawa pelan. Suaranya menggetarkan udara di sekitar kami. "Ah, Damar, laki-laki naif. Kau benar-benar berpikir aku akan membiarkannya pergi setelah ini? Dia adalah bagian penting dari perjanjianku denganmu. Kekayaanmu, kesuksesanmu, semua itu ada harganya. Tapi aku tidak pernah setuju untuk menyerahkan nyawanya," bentak Damar, suaranya mulai terdengar lebih berani. "Tapi kau sudah menyerahkan hatimu padaku," jawab Nyai Sari dengan nada mengejek. "Dan itu berarti dia juga menjadi milikku. Kau tahu itu sejak awal, Damar." Damar terlihat terguncang. Aku tahu ada pertarungan batin di dalam dirinya, tetapi aku tidak tahu apakah dia cukup kuat untuk melawan. Tubuhku mulai merasakan nyeri yang menusuk, seolah-olah ada ribuan jarum yang menembus kulitku. Aku merasa lemah, tetapi aku tidak mau menyerah. "Damar!" aku berteriak lagi. "Lawan dia! Kau harus melindungi aku. Ingat siapa dirimu." Damar tiba-tiba menunduk, seolah sedang mencari kekuatan dari dalam dirinya. Aku melihat tangan kanannya mengepal, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, dia melangkah maju ke arah Nyai Sari. "Nyai," katanya dengan suara tegas, "aku tidak akan membiarkanmu mengambil istriku." Nyai Sari mendesis marah, wajah cantiknya berubah mengerikan. Kulitnya mulai mengelupas, memperlihatkan sisik ular yang berkilauan di bawah cahaya lampu. "Kau berani melawanku, Damar? Kau lupa siapa yang memberimu segalanya." "Aku memang bodoh karena mempercayaimu," kata Damar, suaranya kini dipenuhi keberanian yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Tapi aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan keluargaku." Damar mengangkat tangan kirinya, dan aku melihat dia memegang sesuatu, sebuah pisau kecil yang tampak kuno, dengan ukiran aneh di sepanjang bilahnya. "Aku tahu ini satu-satunya cara untuk menghentikanmu," katanya. Nyai Sari tertawa, tetapi tawa itu terdengar kurang percaya diri. "Kau pikir pisau itu bisa menyakitiku? Aku adalah makhluk abadi, Damar. Tidak ada yang bisa menghancurkanku." Namun, Damar tidak mundur. Dengan keberanian yang tak terduga, dia melompat ke arah Nyai Sari dan menusukkan pisau itu ke dadanya. Jeritan Nyai Sari memenuhi ruangan, suara yang begitu melengking hingga membuatku hampir kehilangan pendengaran. Tubuhku terhempas ke lantai dengan keras, dan aku terengah-engah, berusaha memulihkan napasku. Nyai Sari bergetar hebat, dan tubuhnya mulai meleleh seperti lilin yang terbakar. "Kalian tidak akan pernah bebas dariku," katanya dengan nada penuh kebencian. "Aku akan kembali dan saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian."
Dalam beberapa detik, tubuh Nyai Sari lenyap, meninggalkan bau busuk yang menyengat. Udara di ruangan kembali tenang, tetapi keheningan itu terasa seperti pisau yang menggantung di leherku. Damar berlutut di lantai, menggenggam pisau itu dengan tangan gemetar. Aku minta maaf, katanya dengan suara penuh penyesalan. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin membuat hidup kita lebih baik. Aku menatapnya dengan mata penuh air mata. Kau hampir saja membunuhku, Damar. Kau hampir kehilangan segalanya. Dia tidak menjawab. Hanya ada keheningan di antara kami, tetapi aku tahu ini belum berakhir. Malam itu, ketika aku mencoba tidur, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ranjang kami kembali berguncang, dan kali ini, aku tahu itu bukan imajinasiku. Dari bawah ranjang, aku mendengar suara desisan pelan, seperti ular yang sedang merayap. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di ujung tempat tidur, menggenggam selimut dengan tangan yang gemetar. Damar sudah terlelap di sisi lain ranjang, tetapi aku tidak bisa memejamkan mata. Setiap bayangan di sudut ruangan tampak seperti bergerak, dan suara desisan yang kudengar sebelumnya masih bergema di kepalaku. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semua sudah berakhir. Nyai Sari telah lenyap. Damar telah melawan dan berhasil menyelamatkanku. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut, suara aneh mulai terdengar lagi. Kali ini bukan hanya desisan, tapi juga suara seperti benda berat yang diseret di lantai. Aku mendongak perlahan, dan bulu kuduku meremang ketika melihat bayangan panjang melingkar di dinding kamar. Bayangan itu menyerupai ular besar, tetapi lebih besar dari ukuran ular yang pernah kulihat sebelumnya. Aku menoleh ke arah Damar dan mengguncang bahunya. Damar, bangun. Ada sesuatu di kamar ini. Dia mengerang pelan, membuka mata dengan wajah yang tampak lelah. Apalagi sekarang? Tanyanya dengan nada malas, seolah semua yang terjadi selama ini hanyalah mimpi buruk yang tidak penting. Tolong, lihat ke dinding, kataku dengan suara bergetar. Dia menoleh, dan saat itu juga wajahnya berubah pucat. Bayangan ular besar itu kini bergerak, melata di sepanjang dinding seperti makhluk hidup. Dari sudut ruangan, sesuatu mulai muncul, kepala ular dengan mata kuning yang menyala. Tapi kali ini, tubuh ular itu tidak sepenuhnya berbentuk binatang. Bagian atas tubuhnya menyerupai sosok manusia, dengan wajah yang sangat kukenal, Nyai Sari. Aku sudah bilang, suaranya terdengar dingin, menggema di seluruh ruangan. Kalian tidak akan pernah bisa lari dariku. Damar, kau sudah menjadi milikku. Dan kau, istrinya, adalah bagian dari kesepakatan ini. Damar berdiri dengan gugup, mencoba menghadapi makhluk itu. Aku sudah melawanmu. Kau tidak seharusnya kembali, teriaknya. Nyai Sari tersenyum sinis. Kau pikir pisau kecil itu bisa menghancurkanku? Itu hanya melukai tubuh fisikku. Tetapi jiwaku tetap ada, dan aku akan memastikan kalian membayar harga atas pengkhianatan ini. Aku mundur perlahan, punggungku menempel pada dinding. Tubuhku gemetar, tetapi amarah mulai menguasai rasa takutku. Kau tidak bisa memiliki kami. Aku berteriak, meskipun suaraku bergetar. Kau hanya memanfaatkan kelemahan Damar, tapi kami akan melawanmu bersama-sama. Nyai Sari mendesis marah. Berani sekali kau melawan aku, perempuan lemah, katanya, suaranya berubah seperti ribuan desisan yang menggema di dalam kepala. Baiklah, kalau itu pilihanmu, kita lihat siapa yang akan menang. Tiba-tiba, lampu kamar padam, dan kegelapan menelan kami. Aku merasakan angin dingin bertiup, membawa aroma amis yang begitu menyengat hingga membuatku mual. Suara Damar terdengar samar di tengah kegelapan. Maya, di mana kamu? Aku di sini. Aku meraba-raba ke arah suaranya, tetapi yang kutemukan hanyalah udara kosong. Kemudian, aku merasakan sesuatu menyentuh kakiku. Sentuhan dingin dan berlendir yang langsung membuatku menjerit. Dari arah itu, suara Nyai Sari terdengar lagi. Kau tidak bisa lari, sayang. Ini adalah takdirmu. Aku berusaha melarikan diri, tetapi tubuhku seolah terjebak dalam kegelapan yang begitu pekat. Tiba-tiba, aku mendengar suara Damar berteriak, diikuti oleh suara seperti tubuh yang jatuh keras ke lantai. Damar!
Aku berteriak, tetapi tidak ada jawaban. Ketika lampu kembali menyala, aku melihat Damar tergeletak di lantai. Tubuhnya lemah dan wajahnya pucat pasi. Di sekitarnya, ada jejak darah berbentuk lingkaran yang berkilauan seperti simbol aneh. Aku mendekatinya, mencoba membangunkannya, tetapi dia hanya menggumamkan kata-kata yang tidak kumengerti. Nyai Sari berdiri di dekat kami, tubuhnya setengah manusia dan setengah ular, tampak semakin besar dan menyeramkan. Dia tidak akan bisa melawan lebih lama lagi, katanya dengan senyum dingin. Sebentar lagi, jiwanya akan sepenuhnya menjadi milikku. Aku memeluk Damar erat-erat, air mataku mengalir deras. Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Kalau kau ingin dia, kau harus melewati aku dulu. Nyai Sari tertawa keras. Suaranya bergema hingga membuat seluruh ruangan bergetar. Berani sekali kau berkata begitu, perempuan lemah. Tapi baiklah, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Kau harus memilih, suamimu atau nyawamu sendiri. Aku terdiam, otakku berpacu mencari cara untuk melawan makhluk ini. Aku tahu, jika aku memilih diriku sendiri, Damar akan binasa. Tapi jika aku memilih untuk menyerahkan diri, aku tidak yakin apa yang akan terjadi padaku. Tiba-tiba, ingatanku melayang ke sebuah cerita lama yang pernah kudengar dari nenekku. Dia pernah berkata bahwa makhluk seperti ini tidak bisa bertahan jika seseorang menunjukkan keberanian sejati. Makhluk seperti Nyai Sari hidup dari ketakutan dan kelemahan manusia. Aku mengumpulkan semua keberanianku, berdiri menghadapi Nyai Sari, dan berkata dengan suara lantang, "Aku tidak takut padamu. Kau hanyalah makhluk lemah yang memanfaatkan kelemahan orang lain. Kau tidak punya kuasa di sini." Mata Nyai Sari menyipit, dan tubuhnya bergetar. "Kau pikir kata-kata itu bisa menghancurkanku?" katanya, tetapi suaranya mulai goyah. Aku melangkah maju, mendekatinya tanpa rasa takut. Aku adalah istrinya, dan aku akan melindunginya dengan nyawaku jika perlu. Tapi kau tidak akan menang. Kami tidak akan menyerah padamu. Nyai Sari mendesis keras, tetapi tubuhnya mulai memudar, seperti asap yang tertiup angin. "Ini belum selesai," katanya sebelum lenyap sepenuhnya. Aku berlutut di samping Damar, menggenggam tangannya erat-erat. "Kita berhasil," bisikku, meskipun aku tahu ini hanyalah awal dari pertempuran yang lebih besar. Damar perlahan membuka matanya, tetapi sorot matanya masih tampak kosong. Tubuhnya lemah, seolah kehilangan sebagian energinya. Aku memeluknya erat, meskipun hatiku penuh dengan kecemasan. "Damar, kamu dengar aku?" tanyaku sambil mengguncang bahunya pelan. Dia mengangguk lemah, suaranya serak ketika akhirnya berbicara. "Maya, aku merasa seperti ada sesuatu yang masih mengikatku." Aku menggigit bibir, mencoba menyembunyikan rasa takut yang kembali menghantuiku. Meski Nyai Sari telah menghilang, aku tahu ini belum benar-benar berakhir. Jejak lingkaran darah di lantai masih berkilauan dengan cahaya aneh, seolah-olah simbol itu hidup dan memancarkan energi gelap. Aku membantu Damar bangkit dan membawanya ke sofa di ruang tamu. "Kamu butuh istirahat," kataku sambil menyelimutinya. "Aku akan mencari cara untuk menghentikan ini semua." Namun, saat aku melangkah ke dapur untuk mengambil segelas air, tiba-tiba aku mendengar sesuatu dari kamar tidur kami. Suara berderak, seperti kayu yang retak. Aku berhenti di ambang pintu, menahan napas. Pintu kamar tidur perlahan terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara yang menciptakan getaran di dadaku. "Maya," suara Damar terdengar dari ruang tamu, lemah tapi penuh kecemasan. "Jangan masuk ke sana." Namun, aku tidak bisa menahan rasa penasaran yang bercampur dengan tekad untuk menghadapi apapun yang ada di balik pintu itu. Aku melangkah masuk dengan hati-hati, dan saat itu, hawa dingin langsung menyergapku. Di tengah ruangan, di atas ranjang kami, sesuatu sedang terjadi. Ranjang itu berguncang keras, dan dari bawahnya muncul tangan-tangan berlendir yang tampak seperti berasal dari kegelapan itu sendiri. Tangan-tangan itu meraih udara, seolah mencari sesuatu untuk dicengkeram. Aku mundur beberapa langkah, tetapi tubuhku terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahanku untuk keluar dari ruangan. "Maya, keluar dari sana!" Suara Damar terdengar lagi, kali ini lebih keras. Aku berbalik, tetapi pintu kamar tiba-tiba tertutup dengan keras, mengunciku di dalam. Desisan pelan terdengar dari segala arah, dan di tengah ranjang,
muncul lagi sosok yang membuat darahku membeku, Nyai Sari. Namun kali ini, dia tidak berbentuk manusia sepenuhnya. Tubuhnya hampir seluruhnya menjadi ular, dengan sisik hitam berkilauan dan taring yang menjulur dari mulutnya. "Kau pikir kau bisa melarikan diri dariku begitu saja?" katanya, suaranya bergema di ruangan. "Ini adalah rumahku sekarang, dan kau adalah milikku." Aku mencoba melawan rasa takut yang mencengkeramku. "Aku tidak takut padamu," kataku, meskipun suaraku bergetar. "Aku akan melawanmu, apapun yang terjadi." Dia tertawa keras, suara yang membuat jendela-jendela kamar bergetar. "Melawan? Kau hanya manusia lemah, Maya. Kau tidak tahu kekuatan apa yang sedang kau hadapi." Tapi aku tidak mau menyerah. Aku mencari sesuatu di sekeliling kamar, apapun yang bisa kugunakan untuk melindungi diriku. Pandanganku tertuju pada meja nakas, di mana aku melihat pisau kecil yang sebelumnya digunakan Damar. Aku berlari ke arahnya, tetapi tangan-tangan berlendir itu tiba-tiba meraih pergelangan kakiku, menarikku ke lantai. Aku menjerit, mencoba melepaskan diri, tetapi cengkeraman tangan-tangan itu begitu kuat. Nyai Sari mendekat, matanya bersinar terang dengan cahaya kuning yang mengerikan. "Kau tidak akan pernah bisa bebas dariku, Maya. Aku akan memastikan jiwamu menjadi milikku." Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan keras, dan Damar muncul dengan wajah penuh keberanian. "Lepaskan dia, Nyai!" teriaknya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Nyai Sari mendesis marah, tapi Damar tidak mundur. Dia memegang pisau yang sama di tangannya, tetapi kali ini, dia juga membawa sesuatu yang lain, sebuah botol kecil yang berisi cairan merah pekat. "Ini adalah darah dari leluhurku," katanya dengan suara tegas. "Mereka yang pernah melawanmu di masa lalu." Wajah Nyai Sari berubah. Dia tampak ragu, bahkan takut. "Dari mana kau mendapat itu?" tanyanya, suaranya mulai kehilangan kekuatan. Damar tidak menjawab. Dia membuka botol itu dan menuangkan cairan merah ke lingkaran simbol di lantai. Seketika, simbol itu bersinar terang, dan tangan-tangan berlendir yang mencengkeramku mulai lenyap. Nyai Sari menjerit, tubuhnya bergetar hebat. "Tidak, kau tidak bisa melakukan ini," teriaknya. Namun, Damar terus menuangkan cairan itu ke lantai, dan dengan setiap tetes, tubuh Nyai Sari semakin melemah. Dia mencoba melawan, tetapi akhirnya tubuhnya meledak menjadi asap hitam yang memenuhi ruangan sebelum menghilang sepenuhnya. Aku terbaring di lantai, terengah-engah. Damar mendekat, membantu mengangkatku. "Kita berhasil," katanya pelan. Tapi aku tahu ini belum selesai. Lingkaran di lantai mulai memudar, tetapi masih ada bekas samar yang terasa seperti peringatan. Aku menatap Damar, dan meskipun dia tampak lega, aku bisa melihat rasa bersalah yang mendalam di matanya. "Maya," katanya dengan suara serak, "maafkan aku. Aku telah membawa kita ke dalam mimpi buruk ini. Tapi aku bersumpah, aku akan melakukan apa saja untuk menebus kesalahan ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkannya. Tapi yang jelas, aku tahu kami harus tetap waspada. Karena sesuatu memberitahuku bahwa Nyai Sari belum benar-benar pergi." Hari-hari setelah kejadian itu berlalu dalam ketegangan dan keheningan. Aku dan Damar mencoba kembali menjalani hidup, tetapi trauma itu masih membayangi kami seperti bayangan gelap yang tak henti-hentinya menghantui. Kami memutuskan untuk pindah dari rumah itu, meninggalkan segala kenangan buruk di belakang. Damar menjual rumah itu, dan sebagian hasil penjualan dia serahkan kepada panti asuhan. Aku tidak banyak bertanya, tetapi di dalam hati, aku tahu dia sedang berusaha menebus dosa-dosanya. Namun, kehidupan kami tidak serta-merta kembali normal. Aku melihat bagaimana rasa bersalah perlahan-lahan menghancurkan Damar dari dalam. Di malam-malam yang sepi, dia sering terbangun dengan mimpi buruk, memanggil namaku atau menangis sambil meminta maaf. Aku hanya bisa memeluknya, meskipun hatiku sendiri juga penuh luka. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Damar duduk di beranda rumah baru kami. Aku melihatnya dari balik tirai, menyadari betapa rapuhnya dia sekarang. Perlahan, aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. "Maya," katanya pelan, menatap langit dengan mata yang basah. "Aku tidak tahu apakah aku pantas mendapatkan maafmu. Aku telah menghancurkan hidup kita karena keserakahan dan kebodohanku.
Aku menarik napas dalam-dalam. Rasa sakit yang kurasakan masih ada, tetapi ada sesuatu yang lebih kuat di dalam diriku. Keinginan untuk memperbaiki semuanya. Damar, kataku akhirnya. Kita semua membuat kesalahan. Kau memang salah, tetapi kau telah berusaha keras untuk memperbaikinya. Itu sudah cukup bagi aku untuk memaafkanmu. Dia menatapku dengan mata yang penuh harapan, tetapi juga keraguan. Benarkah? Aku mengangguk. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebencian, Damar. Kebencian itu hanya akan menghancurkan kita berdua. Jika kau benar-benar ingin berubah, maka aku akan berdiri di sampingmu. Air mata mengalir di pipinya, dan dia menunduk, mencium tanganku dengan penuh rasa syukur. Aku janji, Maya. Aku akan menjadi suami yang lebih baik. Aku akan melindungi kita, apapun yang terjadi. Seiring waktu, kami mulai menyusun kembali hidup kami. Damar berhenti bekerja di perusahaan besar yang dulu membawanya ke jalan gelap, dan memilih pekerjaan yang lebih sederhana. Kami juga mulai lebih sering beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari ketenangan dalam doa-doa kami. Dari pengalaman itu, aku belajar banyak hal. Aku belajar bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang menerima kekurangan pasangan, memperjuangkan hubungan di saat-saat sulit, dan memaafkan meskipun hati terasa berat. Kami juga belajar bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Tidak ada yang bisa menggantikan kedamaian dan kebahagiaan yang diperoleh dengan cara yang benar. Dunia ini penuh dengan godaan, tetapi kebahagiaan sejati tidak pernah bisa dibeli dengan mengorbankan orang lain, atau dengan menyerahkan jiwa kepada kegelapan. Akhirnya, kami berdamai dengan masa lalu. Meski bekas luka itu masih ada, kami tidak lagi membiarkannya mendikte masa depan kami. Dan untuk kalian yang membaca kisah ini, aku hanya ingin menyampaikan satu pesan. Hargailah apa yang kalian miliki. Jangan pernah mengorbankan apa yang berharga hanya demi sesuatu yang sementara. Cinta, keluarga, dan kejujuran adalah harta yang jauh lebih berharga daripada kekayaan yang diperoleh dengan cara apapun. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua agar selalu berjalan di jalan yang benar, meskipun penuh rintangan. Salam hangat, Maya dan Damar.